kalau gugat cerai sih pastinya masih belum karena kan masih proses juga sidang dan aku juga kan nggak mungkin ninggalin dalam keadaan seperti itu gitu. Cuman kita lagi agak sedikit ini aja sih ada hal yang mungkin beda prinsip gitu. Jadi aku lebih ke kayak sekarang ya udah aku backup masalah hukumnya semuanya. Ya mungkin ya karena satu beda usia, kedua beda pengalaman hidup. Ya kan, terus ketiga banyak profesi yang berbeda gitu loh. Karena kan kalau aku nggak cuma artis aja kan, aku bisa beberapa hal yang aku bisa kuasain gitu. Jadi kadang-kadang mungkin aku maunya kok ke sana, mungkin Gali masih mikirnya harusnya di sini. Hal-hal ini yang mungkin pemikirannya nggak berubah-berubah gitu, yang membuat aku kayak capek gue gitu. Udahlah sekarang lebih ke fokus masalah hukumnya aja. Urusan pribadi kita disingkirkan dulu ya kan, sambil nanti mudah-mudahan kalau memang masih bisa ada jalan ketemunya lagi, bisa kita ada hal yang bisa sama-sama bikin nyaman ya kita jalan lagi, kalaupun enggak ya mungkin lebih baik masing-masing. Ada hal yang bisa sama-sama bikin nyaman ya kita jalan lagi, kalaupun enggak ya mungkin lebih baik masing-masing. Intinya kan banyak hal yang aku yang ngatur semuanya. Karena memang Gali tipenya lebih ke satu bidang, aku bisa beberapa bidang. Banyak pemikiran aja gitu. Kalau untuk baik, setia, segala macam sih kita udah oke banget. Cuman mungkin hal yang bikin miskomunikasi, pemikiran, cara dia menilai sesuatu aja yang mungkin agak berbeda pendapat sama aku. Sampai dengan detik ini, saya belum mendengar apa-apa terhadap persoalan tersebut. Dan kemarin aja Mbak Kumala masih telepon, kita masih telepon persoalan sampai sejauh mana. Kalau sekarang agak temperamental ya, gitu, agak temperamental yang aku ngerasa, kok jadi gini nih laki gue gitu. Ya karena pengaruh lingkungan juga mungkin. Kalau kata kasar ada. Dulu sih menghargai ya, tapi nggak tahu 1 bulan ini kok aku ngelihatnya jadi kayak berbeda gitu. Makanya aku ngerasa, aduh dia nggak tahu gue kayak gimana di belakang ini gitu kan. Nah itu yang mungkin aku ngerasa, kok jadi jalan di tempat ya pemikirannya gitu, bukannya makin bulan lebih kayak makin fight, makin kuat, makin bisa mengerti, kok malah jadi kayak agak sedikit gimana lah, pokoknya susah ngomonginnya kalau dia. Beda prinsip itu kan mungkin tidak terlalu menonjol dalam persoalan ini. Kami sebagai kuasa hukum itu kan hanya diberi tugas oleh Mbak Kumala untuk bagaimana menangani proses persoalan yang dihadapi oleh Mas Gali gitu. Ya pingin lah, siapa sih nggak mau dihadirin orang yang disayang. Jadi mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Selalu Mbak Kumala menanyakan perkembangan bagaimana hasilnya, progres ke depan seperti apa. Ya kami jelaskan. Dan itulah yang menjadi harapan Mbak Kumala, bahwa dia tetap berharap bahwa kami sebagai tim hukum dari Gali Ginanjar untuk bisa membebaskan suaminya dari persoalan ini. Pasti datang, karena kan aku juga sebagai saksi, pasti akan aku hadir di dalam persidangan sebagai saksi pemanggilan pasti. Ya itu dia, kalau aku kan gini, nggak setiap kehadiran juga aku harus hadir. Banyak hal yang masih bisa bermanfaat yang aku kerjakan.
toh juga aku tetap backup dia semuanya kok, itu aja. Cuman ya biasalah, namanya orang kan mungkin jadi melo di dalam. Ya doain aja, mudah-mudahan setelah masalah ini semuanya selesai, aku bisa visi misinya ketemu dengan Gali lagi, kan kita bisa lanjut lagi. Udah 3 tahun terakhir ini setiap tahun saya harus melakukan operasi besar gara-gara bisul. Yang ibaratnya ya, orang mungkin bisul pikir kecil, tapi kaki saya ini separoh paha saya itu dikorek. Kan saya juga ada riwayat jantung, harusnya kan saya harus berhenti dulu minum pengencer darah baru bisa operasi. Cuman karena kondisi kaki saya udah nggak memungkinkan, dokter memberanikan diri untuk operasi malam itu langsung. Kalau diabetes saya udah 13 tahunan, ya, udah 13 tahun ya naik turun. Terus kan saya juga udah operasi pasang ring jantungnya. Yang ini 3 tahun ini berturut-turut. Kalau untuk jantung sih kita nggak pernah ada masalah. Selama kita masih kuat ngejalanin ya kita ngejalanin, ya bismillah aja mbak, mati kan pasti, tapi pakai lewat mana kita nggak tahu ya kan. Operasi bukan operasi kecil kan, operasi besar, pastinya berpikiran kita apa sampai sini aja gitu ya usia kita, ya kita berdoalah ikhlas, harus umur udah panjang mbak, kalau memang waktunya diambil lewat manapun bisa gitu. Bismillah lah, ternyata saya masih bisa bangun, oh ya masih bisa bangun tuh jam 1 gitu. Nggak ada wasiat-wasiat mbak, nggak punya apa-apa, ditinggal cuma nama baik pengennya. Sakitnya ya nikmatin lah, saya mah udah capek mbak. Sebetulnya kaki saya tuh kan udah sampai sakit, kaki saya tuh kan udah bolak-balik sakit mbak. Jadi udah sakit, saya dokter saya di sini aja saya lihat itu motongin jaringan kulitnya. Alhamdulillah aku udah boleh pulang, ya tinggal penyembuhannya aja. Ya doainnya biar cepat sembuh bisa syuting lagi. Ke rumah. Ya alhamdulillah pulang dari rumah sakit ya udah bisa, alhamdulillah paling tidak aku udah bisa makan yang lebih enakan lah gitu, karena kan belum bisa makanan yang keras-keras, jadi aku bisa makan krim sup gitu. Ini soto Pacitan, ini kakak aku Mbak Santi yang ngurusin aku selama di rumah sakit juga. Waktu saya terakhir operasi itu sebulan saya nggak bisa ngerasain asin
Pedas manis nggak bisa. Enggak sih, nggak rewel. Dikasih apa juga mau, cuma dia mah hobinya ayam. Saya sebetulnya nggak begitu suka soto-sotoan, cuman karena memang harus yang kuah-kuah dulu kan, jadi ya dimakan lah. Iya, ini obatnya banyak banget mas. Tadi sebelum makan ada, ini obatnya banyak banget karena saya harus antibiotik tetap minum, penahan rasa sakit, obat buat demam. Ini diabetes saya kan dapat suntikan 2, jadi saya tadinya pakai 1 doang. Sekarang saya udah harus 2. Jadi nanti ini buat pagi, ini buat malam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.